Halo, perkenalkan nama saya Irul. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sudah menonton dan mendengarkan audiobook novel Angan Senja Senyum Pagi. Untuk saat ini kita sudah memasuki episode ke-6. Sebelum Anda menonton dan mendengarkan audiobook ini, silakan di-subscribe terlebih dahulu, komen, like, dan share ke teman-temannya. Di bawah sorot lampu gedung pertunjukan itu, Empun duduk tegap di kursinya. Di hadapannya sebuah grand piano yang tidak seimbang dengan postur gadis mungil berusia 13 tahun itu. Di hidungnya menempel sebuah selang tipis yang sedikit mengilap terkena spotlight. Selang itu menjulur ke bagian punggung dan terhubung ke sebuah tas yang samar di samping kursi. Embun menatap ke sekeliling sebelum ia memberi salam hormat dengan menundukkan kepala dan menangkupkan sepasang tangan di dadanya. Tepuk tangan penonton bergemuruh. Di barisan kursi paling depan, hanya berjarak beberapa meter saja dari tempat duduknya, ibunya, Pagi, menatap Embun dengan bangga. Ada air mata yang sejak tadi mengenang di matanya. Air mata haru sekaligus bahagia. Bagi Embun, ini bukan resital piano pertamanya, tetapi resital ini menjadi begitu penting karena murid-murid terbaik dari sekolah musik Nuansa ditampilkan di acara ini, dan Embun terpilih menjadi salah satu di antaranya. Para alumni dan asosiat dari sekolah musik ini yang saat ini kebanyakan menjadi mahasiswa kampus-kampus musik terbaik, musisi-musisi atau akademisi musik dengan karir cemerlang di dunianya masing-masing, turut hadir untuk menyaksikan junior-junior mereka mempertunjukkan bakatnya. Embun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Siapa tahu ada musisi hebat yang tertarik pada bakatnya dan mengajaknya berkolaborasi. Jared Sitorus misalnya, musisi jazz terkenal itu, atau paling tidak, ia berharap bisa mendapatkan beasiswa sekolah musik. Syukur-syukur bisa di Eropa, tanah para musisi klasik legendaris. Maka, sejak 2 bulan lalu, sejak diberitahu bahwa ia terpilih untuk mempertunjukkan kemampuannya di resital ini, Embun berlatih keras hampir siang dan malam. Ia gadis yang berbakat di atas rata-rata anak seusianya. Bakat dan insting musiknya tumbuh secara alamiah. Wajar saja, barangkali ia mewarisi gen sang ayah. Ayah Embun, Fajar, adalah seorang gitaris, vokalis, sekaligus penulis lagu untuk sebuah grup band rock kenamaan. Kosmologi. Orang-orang mengenalnya dengan nama J Cosmo. Karir Fajar di dunia musik mendapat pujian dari banyak kalangan. Bandnya juga bisa diterima dalam industri musik di Indonesia. Albumnya terjual ratusan ribu kopi. Sayangnya, Fajar tak berumur panjang. Bakatnya dalam bermusik dan menulis lagu terkorbankan oleh sisi gelapnya sebagai seorang alkoholik dan pecandu narkotika. Waktu itu, Embun masih berusia 6 tahun. Ibunya berteriak dari kamar mandi belakang. Suara gelas atau pot keramik pecah mensul teriakan itu. Mungkin Pagi menyenggol atau menjatuhkan sesuatu. Embun berlari menghampiri ibunya. Ketika sampai di kamar mandi belakang, ibunya sudah terduduk di lantai dan hanya bisa menangis, meraung, sambil mengguncang-guncangkan tubuh ayahnya yang terkulai lemas di pangkuan. Embun menatap adegan itu seperti anak kecil manapun yang tak mengerti sepenuhnya kejadian apa yang tengah ia saksikan. Waktu itu, ia hanya tahu ibunya menangis karena ayahnya tak sadarkan diri. Ia tahu ayahnya meninggal, tetapi belum pasti kenapa. Embun hanya tahu ada busa yang keluar dari mulut ayahnya dan mata sang ayah setengah terbuka. Belakangan ia tahu sang ayah mengalami overdosis. Ia tahu dari teman-temannya di sekolah
teman-teman yang menggosipkan dan mengatainya sebagai anak seorang pemadat. Teman-teman yang ia sendiri ragu apakah masih bisa disebut teman karena kerap hanya melukai hatinya. Selepas tepuk tangan reda, Embun membetulkan posisi duduknya. Ia membenahi posisi selang di hidungnya yang sedikit bergeser karena ia banyak bergerak. Kemudian ia menarik napas panjang, lalu melepaskannya sambil tangannya menepuk-nepuk kecil dua pahanya. Bagaimanapun, ia merasa gugup melakukan semua ini. Suasana ruangan teater berkapasitas 400 penonton itu begitu sepi dan dingin. Meski kursi penonton hampir penuh, tak ada satupun yang mengeluarkan suara. Embun menekan tuts pianonya dan membunyikan nada pertamanya. Nada yang menyihir sekaligus mengantarkan para penonton ke dunia lain. Dunia indah milik para musisi, di mana waktu bisa diputar ulang, kenangan bisa dibentangkan, dan orang-orang dibukakan gerbang untuk masuk ke dalam dirinya masing-masing. Embun memainkan 5 komposisi dalam resital itu. 3 di antaranya merupakan karya klasik, masing-masing dari Mozart, Rachmaninoff, dan Chopin. 2 yang lain merupakan komposisi dan improvisasi yang ditulisnya sendiri. Meski suhu di dalam ruangan pertunjukan cukup dingin, dahi Embun mengeluarkan keringat. Ia memainkan semuanya sepanjang lebih kurang 30 menit. Buatnya, itu setengah jam yang begitu menguras energi dan konsentrasi. Tetapi buat penonton, setengah jam itu seperti tur ke dunia lain. Dunia magis yang misterius. Dunia di mana seorang anak perempuan bertubuh mungil dengan selang tipis di hidungnya mengantarkan mereka ke suasana batin yang kompleks. Dari sedih, senang, senang sedih, bahagia, nelangsa, rindu, amarah, dan banyak lagi. Ini yang terakhir, ujar Embun. Saya memberinya judul Memory of My Dad. Penonton bertepuk tangan. Komposisi ini saya buat untuk ayah. Embun melirik ke arah Pagi yang terlihat sibuk menyeka air mata sambil menggigit bibir bagian bawahnya. Di surga, sambungnya. Penonton bertepuk tangan lagi. Hening beberapa jenak. Kemudian Embun memainkan nada minornya yang mendenting. Ia memainkan komposisi itu selama hampir 6 menit. Selama 6 menit itu, memori Embun kembali ke masa kanak-kanaknya. Menjumpai ayahnya yang telah tiada. Ia ingat saat ulang tahunnya yang keempat, ayahnya pulang membawa piano kecil berwarna merah muda, kado terindah yang pernah ia dapatkan. Sejak saat itu, ia jatuh cinta pada deretan tuts berwarna putih hitam karena suara-suara indah yang dihasilkannya. Di dunia ingatan, Embun duduk berdua bersama ayahnya. Ayahnya mengajarinya nada-nada. Embun mengikutinya. Embun ingat lagu pertama yang bisa dimainkannya, Twinkle Twinkle Little Star. Ayahnya yang mengajarkannya. Saat ia memainkan lagu itu di hadapan ayahnya, ayahnya terus menatapnya sambil tersenyum, sesekali tertawa, tanpa suara. Sementara Embun serius mengingat not dan bunyinya, saat ia salah menekan nada yang lain. Wajahnya meringis, tetapi ayahnya mengangguk-anggukkan kepala, seolah ingin mengatakan, tak apa-apa. Kamu memainkannya dengan baik. Lama-lama, Embun semakin mahir bermain piano. Piano pink sudah tak ia mainkan lagi. Kini berubah menjadi keyboard elektrik yang cukup besar. Ia bermain berdua bersama ayahnya, memainkan lagu senang yang membuat mereka berdua tertawa. Dalam gerak lambat, ia tahu musiklah yang selama ini menemaninya dan membuatnya bahagia. Ia ingin terus memainkannya sampai kapanpun. Di ruangan teater itu, kini Embun merasa seolah ayahnya berdiri di sampingnya,
Senyumnya tak lepas-lepas. Di momen itu, sebuah pertanyaan menerobos ke inti perasaan gadis kecil itu. Mengapa ayah pergi? Mengapa ayah membiarkan Embun belajar piano sendiri? Suara tepuk tangan bergemuruh seusai Embun mengangkat tangannya beberapa sentimeter di atas tuts piano. Nada terakhirnya masih mengambang di udara, disambut suara gemuruh yang panjang. Banyak di antara penonton yang berdiri memberikan standing ovation. Embun menengok ke arah ibunya. Pagi sedang berdiri dan bertepuk tangan sambil terus menyeka air mata. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan audiobook Angan Senja Senyum Pagi. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.